Suamiku sibuk berlayar, meninggalkanku sendirian di rumah bersama ayahnya. Awalnya hanya rasa kasihan, tapi lama-lama jadi sesuatu yang tak bisa kuhentiin. Sebelum ke kisahku, aku minta dukungan kepada kalian semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta tulis komentar tergokil kalian di kolom komentar. Terima kasih sayangku semua yang sudah subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan inilah kisahku. Aku masih ingat betul hari pernikahanku beberapa bulan yang lalu. Rasanya begitu indah, begitu penuh harapan. Aku merasa akan memulai hidup baru bersama lelaki yang kucintai, suamiku Bima. Namun, siapa sangka setelah akad dan pesta selesai, kehidupanku justru terasa hampa. Suamiku bekerja sebagai pelaut di kapal kargo, dan hampir setiap bulan ia harus berlayar jauh. Kadang ia pulang hanya sejenak, kadang bahkan harus langsung kembali ke pelabuhan. Saat pulang pun tubuhnya selalu lelah. Kami jarang sekali sempat berbincang panjang, apalagi bercengkrama sebagai pasangan baru. Setiap hari aku bangun pagi, memasak, dan membereskan rumah. Anehnya, makanan yang kusajikan justru lebih sering dinikmati ayah mertuaku ketimbang Bima. Ibuku mertua sejak lama bekerja di Singapura, jadi hanya ada aku dan ayah mertua di rumah ini. Ayah mertuaku, Pak Haryo, seorang pengrajin kayu. Setiap hari ia duduk di bengkel kecilnya di belakang rumah, mengukir kayu-kayu pesanan pelanggan dengan tekun. Awalnya, aku jarang mengobrol dengannya, hanya sekedar bertukar kata saat makan. Aku masih merasa canggung, karena bagaimanapun juga, ia adalah orang tua suamiku. Namun lama-kelamaan, aku mulai merasakan sepi yang menyiksa. Bayangkan seorang istri baru yang harus menjalani malam-malam panjang tanpa kehadiran suaminya. Aku sering termenung di kamar, mendengar suara pahat dan palu dari ruang belakang, dan kadang bertanya-tanya, apakah beginikah seharusnya rumah tangga yang baru dimulai? Aku ingin Bima ada di sisiku, mendengarkan ceritaku, atau sekadar tertawa bersama. Tapi yang kudapat hanya suara ketukan kayu dari ruangan tempat Pak Haryo bekerja. Pada suatu sore, aku memberanikan diri keluar dari kamar dan menghampirinya. Aku menawarkan segelas kopi hangat sambil duduk di kursi sampingnya. Ia tersenyum ramah menerima kopi itu, lalu mulai bercerita tentang masa mudanya. Aku mendengarkan dengan saksama, dan tanpa sadar aku tersenyum. Sejak hari itu, aku menemukan bahwa ada celah kecil yang bisa mengisi kesepian ini. Aku tidak menyangka percakapan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda. Setelah perbincangan kecil sore itu, aku jadi lebih sering menemani Pak Haryo ketika ia mengukir. Awalnya hanya duduk diam sambil melihat tangannya yang cekatan menggerakkan pahat di atas kayu. Lalu lama-lama, aku mulai berani bertanya tentang bagaimana ia dulu belajar mengukir, siapa pelanggan favoritnya, bahkan sampai cerita masa mudanya yang penuh perjuangan. Anehnya, aku merasa nyaman sekali mendengarnya berbicara. Suaranya tenang, penuh wibawa, seperti suara yang menenangkan hati yang lelah. Setiap kali aku memasakkan sesuatu, Pak Haryo selalu memuji hasil masakanku. Rasanya persis seperti masakan ibumu dulu, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu membuat dadaku hangat seolah aku dihargai sebagai bagian penting dalam rumah ini. Sementara suamiku, Bima, meski sesekali pulang, seringkali hanya menyantap beberapa suap lalu tertidur kelelahan tanpa banyak kata. Aku tahu ia bekerja keras untuk masa depan kami, tapi tetap saja aku merasa jauh. Ada satu sore ketika hujan turun deras, listrik padam dan suara ukiran berhenti. Kami duduk bersama di ruang tengah, hanya diterangi cahaya lilin. Aku menyiapkan teh jahe untuknya. Lalu tanpa sadar, kami berbincang lebih lama dari biasanya.
Obrolan itu merembet dari pekerjaan, kenangan masa lalu, hingga hal-hal kecil yang membuat kami tertawa. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang sahabat, bukan sekedar mertua. Sejak malam itu, aku mulai menunggu-nunggu saat Pak Haryo pulang dari mengambil bahan baku atau membeli pernis. Aku tak lagi merasa asing di rumah ini, meski suamiku jarang hadir. Aku tahu perasaan ini berbahaya, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hatiku, bukan cinta, kejayaan mungkin. Setidaknya belum, tapi aku mulai takut pada diriku sendiri, takut pada arah perasaan ini yang kian sulit ditebak. Malam itu, hujan turun deras dan membuat rumah seakan diguyur bunyi guntur tanpa henti. Aku berbaring sendirian di kamar, menunggu suara pintu dibuka oleh Bima, berharap ia pulang. Namun jam terus berputar hingga larut. Dan akhirnya aku mendapat pesan singkat. Aku harus tinggal di kapal 3 malam. Ada masalah mesin, jangan khawatir. Pesan itu membuat dadaku sesak. 3 malam. Aku menggigit bibir mencoba menerima kenyataan meski hatiku terasa benar-benar kosong. Entah kenapa, malam itu aku tidur dengan gelisah. Dalam mimpi, aku melihat diriku berdiri di dermaga gelap, mencari-cari Bima yang tak kunjung pulang. Aku berteriak menangis, tapi hanya sunyi yang menjawab. Aku terbangun mendadak, tubuhku basah oleh keringat dingin dan dari tenggorokanku keluar teriakan yang tak terkendali. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dan Pak Haryo berlari masuk. Wajahnya terlihat cemas. "Kamu kenapa? Mimpi buruk?" tanyanya. Aku tak mampu menjawab, hanya mengangguk sambil terisak. Ia duduk di tepi ranjang lalu menepuk pundakku dengan lembut. "Tenanglah, semua baik-baik saja, aku di sini." Tangannya yang hangat menyentuhku membuat rasa takutku perlahan mereda. Aku tanpa sadar meraih tangannya seolah mencari perlindungan. Dalam keheningan itu, ia tetap duduk menemaniku. Hingga akhirnya, aku memohon dengan suara lirih. "Temani aku tidur malam ini, Pak. Aku takut sendiri." Awalnya aku pikir ia akan menolak, tapi justru ia menarik selimut dan berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak dengan sopan. Namun, entah karena kelelahan atau rasa nyaman yang tiba-tiba datang, aku bergeser mendekat. Tubuhku gemetar dan tanpa kusadari, aku memeluknya. Anehnya, ia tidak melepaskan pelukanku, malah ia merespons dengan pelukan yang hangat. Kami terdiam, hanya mendengarkan suara hujan di luar. Saat itu, aku tahu ada garis tipis yang baru saja kami lewati, garis yang seharusnya tak pernah tersentuh. Pagi setelah kejadian itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhku masih merasakan hangatnya pelukan semalam, dan setiap kali mengingatnya, wajahku memerah sendiri. Aku buru-buru bangkit, memasak sarapan berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Namun begitu aku menyiapkan teh di meja, Pak Haryo keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Kami saling bertatapan, lalu sama-sama terdiam. Ada semacam rasa kikuk yang sulit diuraikan. "Maaf kalau semalam terlalu merepotkan," ucapku lirih sambil menunduk. Ia hanya tersenyum samar lalu berkata, "Tidak apa-apa, kamu butuh ditemani, aku paham." Suaranya tenang, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di balik matanya. Ada kehangatan yang tak pernah kutemukan dari Bima belakangan ini. Hari itu kami lebih banyak diam. Aku mencoba menyibukkan diri di dapur, sementara ia di bengkel kayunya. Tapi sesekali saat aku keluar membawa teh atau camilan, mata kami bertemu. Rasanya aneh. Ada sesuatu yang membuatku ingin terus dekat dengannya. Seakan-akan semalam bukanlah sebuah kesalahan, melainkan pintu yang baru saja terbuka. Malam berikutnya aku kembali tidur dengan gelisah.
Suamiku masih belum pulang. Katanya perbaikan mesin belum selesai. Aku termenung menatap ponselku yang sepi dari kabar. Tanpa kusadari, aku melangkah ke bengkel kayu. Pak Haryo masih terjaga, sibuk merapikan alat ukir. Aku berdiri di pintu dan ia menoleh. "Bisa tidur?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. Lalu ia mengajakku duduk. Kami pun berbincang pelan tapi lama tentang banyak hal. Obrolan itu lagi-lagi membuatku merasa ringan. Dan saat aku hendak kembali ke kamar, ia berkata dengan nada pelan, "Kalau kamu takut sendirian lagi, aku bisa menemanimu." Ucapan itu membuat dadaku berdebar. Malam itu aku kembali terlelap dalam kehangatan yang sama. Bukan hanya tubuhku yang nyaman, tapi hatiku juga. Sejak saat itu, aku tahu kami sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Tapi anehnya aku tidak ingin berhenti. Aku mulai terbiasa dengan kebersamaan yang aneh ini. Setiap malam setelah memastikan rumah terkunci rapat, aku dan Pak Haryo akan berbincang lama di kamarku. Kadang hanya duduk di tepi ranjang, kadang bersandar sambil mendengarkan hujan, kadang juga membicarakan hal-hal kecil yang membuatku tertawa. Tapi setiap kali aku tertawa di sisinya, hatiku terasa berkhianat. Suamiku Bima yang sedang bekerja keras di tengah laut sana tak pernah tahu bahwa istrinya kini menemukan kenyamanan bukan pada dirinya, melainkan pada ayahnya sendiri. Suatu malam saat aku menguap lelah, Pak Haryo tanpa sadar meraih pundakku. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat tubuhku bergetar. Aku menoleh dan tatapan mata kami bertemu. Ada jeda panjang sebelum akhirnya aku bersandar di bahunya. Dari situ, semuanya mengalir begitu saja. Pelukan itu hadir kembali, lebih erat dari sebelumnya. Aku merasakan detak jantungnya berpacu, dan aku tahu ia pun merasakan hal yang sama. "Aku tahu ini salah," bisikku dengan suara bergetar. Ia menarik nafas panjang, lalu menjawab lirih. "Aku juga tahu, tapi kenapa rasanya begitu benar?" Kalimat itu menancap di dadaku. Sejak malam itu, kami tak lagi membatasi diri. Ada saat-saat ketika kami hanya berpelukan. Ada pula ketika tangannya menyusuri rambutku dengan lembut, membuatku merasa lebih dicintai daripada sebelumnya. Aku membenci diriku, tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa lepas. Rasanya seperti terjerat dalam pelukan yang hangat, yang membuatku lupa pada rasa bersalah. Semakin hari, hubungan kami makin sulit disembunyikan. Aku dan Pak Haryo tidak lagi hanya berbincang di kamar saat malam, tetapi juga sering menghabiskan waktu berdua di siang hari. Aku membantu menyiapkan kayu, mengamplas pola, bahkan belajar sedikit cara mengukir darinya. Saat tangannya membimbing tanganku, aku bisa merasakan kedekatan yang membuat jantungku berdegup kencang. Sesekali ia tersenyum nakal, dan aku hanya bisa pura-pura menunduk agar wajahku tidak terlihat memerah. Namun di balik kenyamanan itu, ada rasa takut yang selalu membayangi. Setiap kali mendengar deru motor di depan rumah, aku mendadak panik, takut kalau kala Bima pulang. Tiba-tiba pernah suatu malam saat aku tertidur dalam pelukan Pak Haryo, suara motor terdengar masuk ke halaman. Aku sontak terlonjak, wajahku pucat. Untungnya ternyata hanya tetangga yang pulang larut. Tapi kejadian itu membuatku sadar betapa rapuh rahasia ini. Suatu sore aku sedang merapikan hasil ukiran ketika menemukan sebuah foto lama di meja kerja Pak Haryo. Foto itu memperlihatkan dirinya di usia muda, berdiri bersama seorang perempuan cantik yang tak kukenal. Saat aku bertanya, ia hanya tersenyum samar.
Itu masa lalu, katanya singkat. Namun aku menangkap ada sesuatu di matanya, sebuah luka yang ia simpan rapat-rapat. Sejak saat itu aku mulai bertanya-tanya, apakah kesepian yang kurasakan sama dengan kesepian yang ia tanggung selama ini? Apakah itu sebabnya ia begitu mudah merespons kedekatanku? Malamnya, saat kami kembali terbaring bersama, ia berbisik di telingaku, "Kamu membuatku merasa hidup lagi." Kalimat itu menusukku dalam. Aku tak bisa membohongi diri sendiri. Aku pun merasa sama. Tapi di saat bersamaan, ada rasa takut yang makin menebal. Aku tahu, cepat atau lambat suamiku, Bima, akan merasakan ada yang berubah. Ia mungkin sibuk dengan pekerjaannya, tapi ia bukan orang bodoh. Dan jika rahasia ini terbongkar, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Namun, satu hal yang kusadari malam itu, aku tak lagi bisa mundur. Sekalipun aku ingin, hatiku sudah terlalu dalam terikat pada ayah mertuaku. Aku hanya bisa berharap dunia tidak segera runtuh menimpa kami. Hari itu, aku merasa gugup sejak pagi. Bima memberi kabar akan pulang lebih cepat dari biasanya. Seharusnya aku senang, tapi justru dadaku sesak. Selama ini aku menanti-nantikan kehadirannya. Namun, setelah terlalu lama tenggelam dalam kebersamaan dengan Pak Haryo, rasanya berbeda. Aku takut ia akan melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Sore itu, aku dan Pak Haryo masih di bengkel kayu. Aku sedang membantunya membersihkan serutan kayu. Sementara ia duduk di kursi dengan tangan masih sibuk mengukir. Suasana begitu tenang sampai tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Aku refleks terlonjak, wajah Pak Haryo juga tegang. Seketika dia pulang, bisikku dengan wajah pucat. Bima masuk, tubuhnya bau laut dan wajahnya lelah. Ia tersenyum tipis padaku, lalu matanya tertuju pada ayahnya. "Kalian sibuk ya?" tanyanya datar. Aku cepat-cepat berdiri dan menyiapkan air minum, mencoba menutupi kegugupanku. Tapi aku bisa merasakan tatapan Bima yang penuh tanda tanya. Malam itu, saat ia berbaring di kamarnya, aku mencoba berbincang, menanyakan kabarnya, pekerjaannya, apa ia lelah. Namun ia hanya menjawab singkat, matanya tajam menatapku. "Kamu kelihatan berubah," ucapnya tiba-tiba. Aku tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatapku lama seolah ingin menembus isi kepalaku. "Kamu terlalu sering dengan ayah kan?" tanyanya kemudian. Aku terguncang, kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku mencoba menyangkal, mengatakan bahwa aku hanya membantu Pak Haryo bekerja. Tapi aku bisa melihat kecurigaan itu sudah terlanjur tumbuh di benaknya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu retakan sudah muncul. Sebentar lagi rahasia yang kusimpan rapat akan benar-benar runtuh. Aku tahu hari itu akan tiba, tapi tidak pernah kusangka akan secepat ini. Malam itu Bima pulang lebih awal dari biasanya tanpa kabar. Aku sedang di kamar bersama Pak Haryo. Kami hanya duduk di tepi ranjang berbicara pelan, tapi entah bagaimana suasana menjadi lebih dekat. Aku bersandar di bahunya, lalu ia meraih tanganku. Tepat saat itu pintu kamar terbuka dengan keras. Bima berdiri di sana, matanya merah menatap kami. Dunia seakan berhenti. Aku tercekat sementara Pak Haryo langsung bangkit dengan wajah pucat. "Apa yang kalian lakukan?" Bima berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Semua sudah jelas terlihat, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Aku bekerja siang malam, demi kalian, demi rumah ini, sementara kalian..." Ia terhenti, nadanya bergetar antara marah dan hancur. "Kalian mengkhianatiku."
Tangannya mengepal dan untuk sesaat aku takut ia akan melakukan sesuatu pada ayahnya. Namun Pak Haryo menunduk mencoba menenangkan. "Dengar dulu penjelasan, Nak." "Penjelasan?" Bima menatap kami dengan tatapan tak percaya. "Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan ini. Istriku sendiri dan ayahku sendiri." Aku mendekatinya, berusaha menyentuh tangannya, tapi ia menepis dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Aku menangis tersungkur di lantai. Semua rasa bersalah yang selama ini kutahan meledak dalam satu malam. "Maafkan aku kesepian, aku butuh kamu, tapi kamu selalu jauh." Kata-kataku terbata-bata tak mampu meredakan amarahnya. Ia hanya menatapku dengan wajah yang penuh luka. Malam itu, rumah kami berubah jadi neraka. Bima keluar dengan langkah keras, meninggalkan aku dan Pak Haryo dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku sudah menghancurkan segalanya, dan sekarang tinggal menunggu keputusan apa yang akan ia ambil terhadap kami. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa panjang dan menyesakkan. Bima tak pulang selama hampir seminggu. Hanya ada aku dan Pak Haryo di rumah. Duduk dalam diam, tak banyak kata. Setiap kali aku menatapnya, rasa bersalah menindihku. Tapi di sisi lain, hatiku justru semakin berat untuk melepaskannya. Kami berdua sama-sama tahu kami sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Akhirnya Bima pulang, bukan untuk berbaikan, melainkan untuk menuntut kejelasan. Di ruang tamu ia duduk. Wajahnya keras, matanya tak lagi hangat. "Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini," katanya. "Kalau kau memilih dia, maka kau bukan lagi istriku." Aku terdiam, dadaku bergemuruh. Aku menoleh ke arah Pak Haryo yang duduk menunduk. Tangannya bergetar. Untuk sesaat, aku ingin berlari ke pelukan Bima, meminta waktu untuk memperbaiki segalanya. Tapi lidahku keluh dan hatiku menolak. Aku sudah terlalu dalam. Dengan suara parau aku berkata, "Aku memilih dia." Bima menatapku dengan wajah hancur, lalu berdiri tanpa sepatah kata. Malam itu, rumah ini resmi terbelah. Beberapa hari kemudian, kami bercerai secara resmi. Aku tak pernah menyangka akan mengucapkan kata-kata itu pada pernikahan yang baru saja dimulai. Namun, kenyataannya aku telah meninggalkannya demi seseorang yang sama sekali tak seharusnya kucintai. Plot twist datang beberapa minggu setelahnya. Pak Haryo, yang selama ini terlihat begitu kuat dan tenang, akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. "Aku sebenarnya sudah lama ingin pergi ke Singapura menyusul ibumu, tapi sejak engkau datang, aku merasa ada alasan untuk tetap di sini. Aku tak ingin kesepian lagi." Ucapannya membuatku sadar. Aku bukan hanya mengisi kekosongan hatinya, tetapi juga menjadi pengganti sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Kini aku hidup bersamanya. Dunia mungkin mencibir, orang-orang mungkin mengutuk, bahkan darah daging sendiri mungkin menolak. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Aku tidak tahu apakah ini cinta sejati atau hanya luka yang bertemu luka. Tapi yang pasti, aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang tak pernah terpikirkan saat aku pertama kali mengucap ijab kabul.